Bismillahirrahmanirrahim, saya Gendus ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah struktur data. Di tugas kali ini, saya diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search, dan yang kedua, breadth first search menggunakan bahasa Java. Oke, pertama-tama sebelum kita mengerjakan tugasnya, kita perlu mengimport Java util dulu supaya bisa pakai map, hash map, list, set, queue, linked list, dan array list saat mengerjakan tugasnya. Lalu lanjut membuat tempat penyimpanan graf. Jadi ini tuh untuk menyimpan graf dalam bentuk agency list. Artinya tiap node itu key dan tetangga node itu list. Jadi misalkan A1 itu sebagai key terhubung ke A2 dan A3, dan A2 dan 3 ini tuh sebagai listnya. Lalu kita memulai fungsi DFS-nya. Lalu kita cetak node yang sedang dikunjungi dengan lalu untuk mengecek apakah node ini target, kalau iya, cetak berhasil ditemukan. Nah, kita tulis seperti ini. Lalu kita tandai node yang sudah dikunjungi dengan cara lalu kita harus telusuri semua tetangga yang belum dikunjungi. Tetangga node itu atau neighbor node itu dua buah node yang saling terhubung langsung melalui sebuah jalur atau edge dalam suatu graf. Artinya jika ada garis penghubung antara dua node, maka kedua node tersebut dianggap sebagai tetangga satu sama lain. Program ini tuh hanya memasukkan tetangga yang belum dikunjungi. Ini penting supaya DFS tidak masuk klub, tidak cek node yang sama berulang-ulang kali. Makanya kita ketik saja return false seperti ini. Nah, kalau misalkan neighbor belum dikunjungi, panggil DFS rekursif masuk step ke 1 sampai ke 3 lagi untuk node tetangga. Jadi jika target ditemukan, makanya di sini ada found sama dengan true, langsung dihentikan pencariannya. Lalu tahap selanjutnya kita menginisialisasi graf untuk menentukan jalur antar node-nya. Supaya pengerjaannya cepat, kita copy paste aja ya. Tinggal kita ubah angka yang mau dipakai. Nah, sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan menginput dari user. Misalkan minta user memasukkan angka node targetnya. Lalu setelah itu, kita run saja programnya ya. Nah, muncul di sini di bawah di terminal, masukkan angka yang ingin dicari. Misalkan angka yang ingin dicari itu angka 5. Ini dia proses device-nya. Mengunjungi node 1, kedua, ketiga, keenam, dan kelima, hingga akhirnya yang kelima berhasil ditemukan. Jadi sebelum kita lanjut ke BFS, aku ingin menjelaskan dulu perbedaan antara DFS dan BFS, karena DFS dan BFS itu digunakan untuk menjelaskan node-node dalam graf. Perbedaan utamanya itu ada pada cara mereka menelusuri node. Kalau DFS tadi kan, dia sudah mungkin mencari ke
satu cabang terlebih dahulu sebelum kembali ke cabang yang lain. Kalau BFS dia menelusuri semua node di satu level sebelum memproses node secara keseluruhan. Jadi kita mulai yang BFS sama juga ini menggunakan Java Util untuk melakukan programnya. Dan untuk pembuatan penyimpanan graf antara DVS dan BFS itu sama aja. Jadi kita copy paste aja yang ini. Kita copy paste. Lalu kita lanjut untuk membuat fungsi BFS-nya. Jadi ini tuh dibuat untuk membentuk program BFS-nya itu. Jadi parameternya itu ada start dan ada juga target ya. Start itu untuk node awal, misal A1-nya, dan target itu node yang dicari. Kayak misalkan yang dicari itu 5, kayak yang di program sebelumnya. Nah, supaya BFS ini nggak mengunjungi node yang sama 2 kali, makanya kita gunakan ini. Karena kalau tidak ada ini, BFS tuh bisa loop tidak ada akhirnya gitu. Dan BFS juga harus memiliki queue kayak gini, karena BFS itu menggunakan urutan keluarnya sesuai urutan masuknya, atau FIFO. Lalu kita masukkan node awal ke BFS-nya. Jadi ini tuh untuk mengambil node dari queue untuk diproses. Dan poll ini kita gunakan untuk mengambil dari depan antrian. Jadi current ini node yang sedang diperiksa. Salah. Jadi kode ini tuh untuk mengambil node dari queue. Jadi program i- jadi kode ini tuh untuk mengambil node dari queue untuk diperiksa dan poll itu tuh untuk mengambil dari depan antrian dan current ini node yang sedang diperiksa. Nah, untuk yang ini Nah, untuk yang ini tuh untuk ngecek apakah ini tuh node yang target. Nah, kalau iya, misalkan node yang dicari itu ternyata sesuai dengan target, maka tampilan pesannya akan menjadi seperti ini. Ditambahkan return agar eh, ditambahkan return agar BFS itu berhenti, tidak melakukan loop secara terus-menerus. Lalu kita masukkan tetangga node ke queue-nya. Jadi di sini tuh hanya memasukkan tetangga yang belum dikunjungi. Itu penting supaya BFS tuh nggak melakukan loop dan tidak mengecek node yang sama berulang-ulang kali. Makanya kita akan masukkan return false-nya. Nah, jadi jika target tidak ditemukan setelah key kosong, artinya BFS sudah mengunjungi semua node tapi target tidak ada. Nanti kita coba ceknya ya. Lalu kita masukkan main Lalu kita masukkan main functionnya atau inisialisasi graph untuk menentukan jalur antar node-nya. Kebetulan aku di sini bahkan menyamakan dengan program yang sebelumnya, jadi kita cukup copy paste aja. Dan untuk menginput dari user atau meminta user memasukkan angka node target juga sama seperti yang sebelumnya, jadi kita copy paste lagi saja. Dan tahap terakhirnya kita coba run. Di sini aku mencoba cari angka 5 lagi.
dan angka 5 berhasil ditemukan. Dan aku mau nyobain kalau misalkan kita memasukkan node di luar ini. Misalkan angka 11. Angka 11 tidak tersedia dalam data. Seperti itu. Jadi DFS dan BFS itu tujuannya sama, tapi strategi yang berbeda. Kalau misalkan ingin mengeksplorasi semua kemungkinan, bisa menggunakan DFS. Tapi jika ingin menemukan lewat jalur terpendek, bisa menggunakan BFS. Sekian, eh, mohon dikoreksi apabila jawaban saya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.